Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 mata kuliah asuransi, pengangkutan dan niaga yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Giat RH Sibuya dengan NPM 2412011440. Perkenalkan, nama saya Reno Kalvito Pohan dengan NPM 241201111518. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NPM 2412011605. Perkenalkan, nama saya Iskar Morbo dengan NPM 2412011360. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Mardika dengan NPM 24520111009. Pertanggungan atau perasuransian adalah kegiatan pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian. Menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perasuransian adalah segala usaha yang berkaitan dengan jasa, pertanggungan, atau pengelolaan resiko. Ruang lingkup pertanggungan atau perasuransian meliputi pengalihan risiko kerugian dialihkan dari pertanggungan ke penanggung. Selanjutnya, pembayaran premi. Tertanggung wajib membayar sejumlah uang atau premi. Yang ketiga, peristiwa tidak pasti. Contoh kebakaran, kecelakaan, kematian, sakit. Selanjutnya, ganti rugi atau santunan penanggung. Penanggung membayar klaim jika risiko terjadi. Bahan diskusi kita selanjutnya yakni asuransi, premi asuransi, dan polis. Bagaimana pengertian dan ruang lingkupnya? Mari kita bahas. Asuransi adalah merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungjawaban atau pergantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan pergantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran premi sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian yang telah dilaksanakan. Yang kedua, premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan polisnya secara berkala. Jumlah iuran premi yang harus dibayarkan ditentukan oleh perusahaan penyedia asuransi berdasarkan beberapa faktor seperti akses manfaat yang diberikan, yakni usia, jenis kelamin, dan gaya hidup, serta rekam medis dari nasabah tersebut. Premi yang dibayarkan dikelola oleh perusahaan asuransi. Nantinya premi yang terkumpul digunakan untuk membayar risiko yang dialami oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, premi berfungsi sebagai penyeimbang asuransi agar sesuai dengan cakupan perlindungan yang dipilih oleh nasabah dalam polisnya. Dalam konteks asuransi, klaim merupakan pengajuan permohonan dari nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk memperoleh hak dan perlindungan sesuai dengan perjanjian yang berlaku dalam polis di asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah. Biasanya polis berisi ringkasan, surat permintaan asuransi yang telah disetujui oleh mitra bisnis agensi, beberapa tabel dan rumus perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus, ketentuan lainnya jika ada, dan segala tambahan atau revisi yang membuat syarat dan perjanjian pertanggungan. Ada dalam polis ini ada beberapa jenis. Contohnya itu yang paling umum adalah ada polis jiwa, polis kesehatan, dan polis kendaraan. Menjawab pertanyaan nomor 3, penanggung dan tertanggung adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian serta literatur hukum asuransi dan pengangkutan. Hubungan antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kontraktual
yang didasarkan pada pengalihan risiko. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pengertian dan ruang lingkup kedua istilah tersebut. Yang pertama, penanggung. Pengertiannya menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, penanggung adalah perusahaan asuransi, baik asuransi perusahaan maupun asuransi jiwa, yang memberikan kompensasi atau penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Ruang lingkupnya, legalitas. Penanggung harus berbentuk badan hukum, perseorangan terbatas, koperasi atau usaha bersama yang telah memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kewajiban finansialnya berkewajiban memberikan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang atau santunan serta ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti atau evenement. Hak hukumnya berhak menerima kontrak prestasi berupa premi dari pihak lain sebagai imbalan atas pengambilan alih risiko. Penyusunan kontrak, penanggung memiliki ruang lingkup untuk menetapkan syarat-syarat pertanggungan di dalam polis selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yaitu yang kedua, tertanggung. Pengertiannya adalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan hukum asuransi, tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar premi, tergantung adalah subjek hukum atau orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Ruang lingkupnya, tertanggung adalah pihak yang terancam oleh resiko finansial dalam asuransi jiwa. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan dalam asuransi harta benda. Ia adalah pemilik atau pihak yang memiliki kaitan ekonomi dengan benda tersebut. Kewajiban utamanya membayar premi tepat waktu agar kontrak asuransi tetap berlaku. Prinsip keterbukaannya berdasarkan prinsip utmost good faith atau ikhtiar paling baik. Tertanggung wajib memberikan keterangan yang benar mengenai fakta-fakta material atau objek yang diasuransikan. Jika menyembunyikan informasi, penanggung bisa membatalkan pertanggungan. Hubungan dengan pemegang polis perlu dicatat bahwa tertanggung tidak selalu sama dengan pemegang polis. Pemegang polis adalah pemegang polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan tertanggung adalah pihak yang kepentingannya dilindungi. Hubungan hukum atau korelasinya berdasarkan buku ajar hukum asuransi, hubungan keduanya diikat oleh sebuah dokumen formal yang disebut polis. Perjanjian ini bersifat timbal balik, di mana hak satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bentuk hukum dan usaha peransurasian. Di Indonesia, bentuk hukum yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan usaha peransurasian ada 3. Yang pertama yaitu adalah PT atau perusahaan persero, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Lalu yang kedua ada koperasi, yaitu adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota. Yang ketiga yaitu adalah usaha bersama atau mutual, badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki anggota yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian diundangkan. Usaha bersama diatur dalam peraturan pemerintah dan memiliki keunggulan dalam
penyatuan fungsi kepemilikan dan fungsi konsumen, serta memastikan kepuasan anggota. Penting untuk memahami bahwa bentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia sudah tertentu seperti yang diuraikan dari usaha bersama ini menjadi permintaan uji material kepada Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esker Mormo dengan NPM 24120111360. Saya dari kelompok 17. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu teori pengalihan risiko, ganti kerugian, dan santunan. Yang pertama, ada teori pengalihan risiko atau risk transfer theory, yaitu sebuah konsep yang dimana tertanggung memindahkan potensi kerugian finansial akibat kejadian yang tidak diduga kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi dengan membayar preminya. Jadi objeknya berupa risiko kerugian finansial yang berakibat kematian atau hidup seseorang. Kedua, pencurian, kerusakan properti atau bencana. Lalu yang kedua, ada ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan sebuah prinsip dasar yang memastikan penanggung, yaitu perusahaan asuransi, mengembalikan posisi keuangan tertanggung ke dalam keadaan sesaat sebelum kerugian terjadi, tanpa mencari keuntungannya. Dibayarkannya itu sesuai nilai klaim real berdasarkan polis. Jadi ada macam-macam ganti kerugian. Yang pertama ada kerugian langsung atau direct loss, penggantian atas kerusakan atau kehancuran harta benda yang diasuransikan, contohnya kendaraan atau rumah. Lalu yang kedua, kerugian keuntungan yang diharapkan, penggantian jika kerugian tersebut mengakibatkan tertanggung kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima. Ketiga, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mencakup biaya hukum atau ganti rugi yang harusnya dibayarkan tertanggung kepada pihak lain akibat kelalaian. Yang terakhir ada santunan. Santunan merupakan setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai dengan turun di tempat tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diskusi kami dari kelompok 17. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.